Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari Indonesia Banking School. Salam hormat kepada Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sutyono, SHLLM. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Sparta. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Nuri Wulandari, dan nanti akan segera bergabung Bapak Wakil Ketua 3, Bapak Gatot Sugiono, Wakil Ketua 2. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Erik Wijaya selaku Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Wiwi Idawati selaku Kepala Program Studi Akuntansi, dan Oke, Mbak Meta, selamat siang. Selamat siang Ibu Wiwi. Dan telah hadir juga di sini adalah Bapak coba ini di Bapak Muklis belum hadir ya. Nanti Bapak Muklis akan segera bergabung dengan kita semua, serta unit-unit lain yang tergabung dalam tim IBS. Di sini ada unit kerjasama, unit magang, unit perpustakaan dari bidang akademik dan administrasi, serta di sini juga telah hadir Bapak Dr. Untoro Kalyatan. Beliau dari unit P3M atau Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Serta saya menyapa juga perwakilan dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Yang telah hadir di sini adalah Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Janet. Selamat siang Ibu. Kemudian dari Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Yuliana Riana Prasetyawati MM. Selamat siang Bu Mita. Bu Ana. Kemudian ada dari Kepala Program Studi Manajemen, Ibu Cynthia Keliat MPA. Halo Ibu Cynthia. Ya, selamat siang. Dan Bapak Wakil Kepala Prodi Manajemen, Bapak Sandi Aditya MBA. Dan Wakil Kepala Prodi Tourism, di sini juga saya lihat setelah bergabung Ibu Jati Paras Ayu MM. Dan Wakil Kepala Prodi Bisnis Jasa, Bapak Maulidian Perdana Putra, MBA. Ya, selamat siang, Pak. Kemudian di sini juga telah hadir Bapak Rudi Iskandar, PhD, selaku Direktur LP3M. Di sini adalah meliputi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, serta Bapak dan Ibu yang lain dari IKB LSPR yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, semoga semua yang hadir pada hari ini dalam keadaan yang sehat, walaupun masih belum dapat bertemu secara langsung karena pandemi masih melanda di Indonesia, tapi melalui Zoom meeting pun juga tidak apa-apa, dan demi semangat kita semua untuk memajukan dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswa didik kita bersama. Baiklah, sesuai dengan agenda besar pada pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu penjajakan mengenai kerjasama dalam hal penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antar dua institusi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School dan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, untuk menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan antar dua belah pihak atau mutually beneficial. Apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, seluruh perguruan tinggi dihimbau mulai dari sekarang untuk menyusun strategi. Salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum Kampus Merdeka, salah satunya adalah dalam bentuk kerjasama antar prodi lintas perguruan tinggi. Dan pada hari ini akan dibahas secara bersama-sama beberapa poin yang selanjutnya dapat dijadikan bahan diskusi kita bersama. Dengan didahului oleh perkenalan singkat nanti tentang profil masing-masing institusi yang akan ditayangkan melalui video singkat ya, mungkin ya Pak Putra, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun sebelumnya saya mempersilahkan dengan hormat untuk kedua belah pihak dapat memberikan sambutannya masing-masing. Barangkali kesempatan pertama dengan hormat kepada Ketua IBS Ibu Kusumaning Tuti Sutyono, dan nanti akan dilanjutkan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Dr. Janet selaku perwakilan dari IKB LSPR. Untuk itu silakan Ibu Titu. Jadi kami akrab memanggilnya dengan Ibu Titu, namanya Ibu Kusumaning Tuti Sutyono. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Meta. Selamat siang. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 London School Public Relations LSPR,
Bidang akademik, Ibu Dr. Janet M. Pinaria, MM. Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan, Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD. Dean Fakultas Bisnis, Ibu Yuliana Riana Prasetyawati, MM. Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Cynthia Keliat. Wakil Kepala Program Studi Manajemen, Bapak Sandi Aditya, MBA. Wakil Kepala Program Studi Tourism, Ibu Jati Paras Ayu, MM.Par. Wakil Kepala Program Studi Bisnis Jasa, Bapak Maulibian Putra, MBA. Head of Corporate Reputation Department, Ibu Emilia Setianingtyas, MIKOM. Direktur LP3M, Bapak Rudi Sukandar, PhD. Head of Research Center, Bapak Rendro Dani, PhD. Head of Center for Community Services, Pusat Pengabdian Masyarakat, Ibu Rani O. Chandra. Head of Center for Publishing and Intellectual Property, Ibu Zenia A. Wijayanto. Bapak Ibu dosen ILS PR yang hadir pada pertemuan siang ini. Dan saya juga ingin menyapa pimpinan Indonesia Banking School telah hadir, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Sparta AK, MECA. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Gatot Subiono, SEMM. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran, Ibu Dr. Nuri Wulandari, SEMSC. Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Wiwi Widadi, SEMSI AKCA ACPA. Selamat siang, Bu. Kepala Program Studi Manajemen, Bapak Dr. Erik Wijaya, SEMA. Kepala Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Bapak Dr. Insinyur R. Bambang Budijana, MSc. Direktur Program Studi Magister Manajemen, Bapak Dr. Muklis, SEMBM. Sekretaris Program Studi Manajemen, Ibu Meta Andriani, SEMM. Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Ibu Puspita, SEMSC. Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Untoro Kayatan, SEMSC AK. Wakil Direktur P3M, Ibu Dr. Nelmida. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Ibu Lovita Filan, Eskom MM. Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan S1 Reguler Pagi, Ibu Dian Maitesa, Eskom MM. Kepala Badan Administrasi Kemahasiswaan S1 Reguler Sore, Saudara M. Jaya Untung, SE. Kepala Unit Magang, Ibu Dewi Prihadianti, SEMSAK. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan STI Indonesia Banking School dan Bapak Ibu lainnya yang hadir pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita bertemu secara daring pada siang hari ini pada acara pertemuan antara London School Public Relation LSPR dengan STI Indonesia Banking School atau IBS tentang rencana kerjasama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2020 Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah melaunching program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang menggarisbawahi bahwa para mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi untuk selain mengenal kampus di mana ia menempuh studinya, mengenal juga suasana ajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus perguruan tinggi yang lain.
Indonesia Banking School dengan visi dan misi tahun 2020 yang telah diperbaharui menyesuaikan dengan program MBKM sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 mengupayakan untuk adaptif dengan revolusi industri 4.0, dibuat link and match dengan dunia kerja, dengan harapan kami akan mampu untuk sustainable dalam mengarungi dunia ajar yang terus berubah dan penuh dengan tantangan inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain menjadi sangat strategis dalam rangka mencapai peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia bagi kebutuhan bangsa yang disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri dan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu adalah merupakan kesempatan yang baik di siang hari ini untuk kita membahas penjajakan kerjasama yang kemungkinan akan mencakup hal-hal yang tidak terbatas pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang kerjasama yang disepakati oleh para pihak, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa. Sebagai lembaga perguruan tinggi, kita berada di gugus depan dalam bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, unggul, dan berkarakter. Dan sebagai perguruan tinggi, kita perlu senantiasa responsif dalam menyesuaikan peranan atau fungsi yang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi di masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, perkenankan saya dan semua jajaran di manajemen Indonesia Banking School untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Janet M. Minarioya, MM, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik London School Public Relations, beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan hadir dalam pertemuan siang hari ini. Semoga kita dapat melakukan kerjasama yang dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi sasaran tujuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Dan semoga kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang membawa kemajuan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titu untuk sambutannya. Untuk kemudian kami persilakan Ibu Dr. Janet Pinaria untuk memberikan sambutan selaku perwakilan dari KBLSPR. Waktu dan tempat kami silahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Meta atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyapa dengan hormat Ketua dari Institut Indonesian Business School, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Darmi Setiono. Selamat siang Ibu. Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik, Dr. Sparta. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Gatot Sugiono. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Nuri Wulandari. Kaprodi Manajemen, Dr. Erik Wijaya. Sekprodi Manajemen dan juga sebagai MC ya, sebagai host hari ini Ibu Meta Andriani MM, Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Dr. Wiwi Widawati, Kaprodi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Dr. Bambang, Sekprodi Manajemen Perbankan Syariah Ibu Puspita, dan Kaprodi Magister Manajemen Dr. Muklis, dan juga semua unit yang ada. Dan juga yang kami banggakan tentunya manajemen dari Institut Komunikasi Bisnis LSPR, Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Yuliana Prasetyawati MM, kemudian ada Kaprodi dari Manajemen, Ibu Cynthia Kalia, Direktur LP3M, Dr. Rudi Skandar, Head Publikasi, Ibu Senia, kemudian juga Miss Vita Oktaviani, Miss Kenyo, Pak Sandi, Pak siapa ini? Miss Stefani, kemudian juga ada Pak Putra dan juga semua rekan Miss Emil dari
Humas ya, dan semua rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya senang sekali kami Institut Komunikasi Bisnis LSPR mendapatkan kesempatan untuk kita sama-sama di waktu yang indah, waktu yang tepat pada hari ini bersama Indonesia Banking School, Business Schools untuk bisa membuka pintu kerjasama masing-masing, di mana kita membuka diri untuk satu sama lain mengenal gitu ya. Dan ini tadi perkenalan dari Ibu Ketua, hangat sekali sambutannya. Terima kasih banyak Ibu. Meskipun pertemuan ini dilaksanakan secara virtual, tapi tidak mengurangi maksud dan juga makna gitu ya. Bagaimana kita mencoba melihat dari sisi kolaborasi. Benar yang tadi Ibu Ketua sampaikan bahwa kita dituntut untuk melakukan adaptif gitu ya. Apalagi di situasi saat ini, di situasi yang tidak menentu, pandemi gitu ya, kita aja bingung kapan nih perkuliahan tatap muka akan kita langsungkan, tetapi tentunya kita harus optimis gitu ya, kita harus melakukan berbagai inovasi. Dan inovasi-inovasi yang kita lakukan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain, kita bekerja sama, bukan hanya dunia usaha dengan dunia industri, tetapi juga antar perguruan tinggi. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang juga memiliki cara pandang, memiliki wawasan untuk bisa mengembangkan Indonesia secara lebih besar lagi gitu ya. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh tim yang sudah mengemas ini. Kita berharap semoga kolaborasi yang akan kita lakukan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, dan juga kita melakukan publikasi mungkin secara bersama-sama berkolaborasi, ini akan memberikan kita peluang luar biasa untuk bisa terus berkembang. Karena memang kita sebagai orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan itu dititipkan amanah yang sangat besar gitu ya, bagaimana kita bisa menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter, yang mereka memiliki kompetensi. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik niat baik ini, dan kami berharap bahwa kolaborasi dan juga kerjasama ke depannya akan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, dan kita memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan dunia pendidikan Indonesia, khususnya di mana kita ditantang untuk lebih maju lagi, untuk bisa mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, Ibu Ketua dan juga rekan-rekan semua yang kami hormati, yang kami banggakan, sekali lagi kita akan mengikuti diskusi ini, dan semoga apa yang kita hasilkan mungkin dalam waktu cepat ya Ibu Bapak, karena Dikti ini sangat sangat melakukan berbagai akselerasi dengan hibah yang mereka berikan. Kemudian saat ini juga pertukaran kampus pertukaran mahasiswa merdeka ini masih berjalan, bergulir gitu ya. Nah, kira-kira apa hal-hal apa yang bisa kita saling support sehingga kita terus bisa mempertahankan prestasi masing-masing di dunia pendidikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Janep. Jadi alhamdulillah bahwa dari sambutan kedua belah pihak kita telah mendengar bersama bahwa intinya ini maksud baik dari IBS dapat diterima oleh LSPR ya Bapak dan Ibu. Jadi sehingga apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini nanti bisa berjalan efektif untuk segera bisa direalisasikan sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan di hari ini. Baik, untuk selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang, mungkin dari LSPR baru mendengar Indonesia Banking School. Nah, tapi kalau Indonesia Banking School mungkin sudah familiar mungkinnya dengan LSPR gitu. Jadi kami memohon izin untuk bisa menyampaikan mengenai profil singkat kami mengenai Indonesia Banking School, Bapak dan Ibu dari LSPR, yang pada kesempatan ini saya
persilakan kepada Ibu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Pemasaran dan IT, kepada Ibu Dr. Nuli Wulandari. Ibu, apa kabar Bu? Ya, terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kesempatannya yang terhormat teman-teman LSPR, London School of Public Relations, Ibu Dr. Janet Pinaria, dan seluruh tim. Terima kasih. Wah, ini luar biasa sambutannya. Cukup banyak yang hadir. Yang terhormat dari pihak kami juga Ibu Kusumani Tuti, Pak Sparta, dan Pak Erik. Izin saya menyapa secara sedikit informal karena kita terputus ya. Tidak, Ibu. Oh ya, kita akan mulai ini sedikit informal aja supaya lebih dekat ya Bu, izin. Nah, jadi kita memang dari Indonesia Banking School senang sekali bisa dapat kesempatan bekerja sama dengan LSPR. Indonesia Banking School sendiri didirikan tahun 2004, Ibu, milik Yayasan YPPI dari Bank Indonesia, dan kita saat ini baru Sweet 17 nih ceritanya, tahun ke-17. Sedangkan LSPR mungkin sudah saya lihat itu 29 anniversary ya. Oke, jadi tentunya sangat banyak yang kita bisa pelajari dari LSPR, mungkin juga sebaliknya, mungkin kalau dari urusan perbankan, financial technology, dan mungkin yang searah ke arah sana kita bisa saling berbagi. Nah, untuk itu izinkan saya memperkenalkannya dalam bentuk video singkat, kira-kira 8 menit mungkin Bapak Ibu, mengenai IBS secara singkat, aktivitas apa yang kita lakukan, nanti juga akan terlihat sedikit tentang arah kurikulumnya sedikit, lalu mungkin kegiatan mahasiswa dan magang dan kerjasama kami mungkin bisa tergambar dari situ. Untuk itu silahkan Mbak Lovita diputarkan, Mbak. Terima kasih. Baik, sepertinya Mbak Lovita perlu waktu sedikit. Ya, Mbak Lovita, apakah ada kendala teknis mungkin? Mungkin kita bisa untuk mempersingkat waktu
itu Ibu Nuri, bagaimana kalau kita persilakan dulu dari LSPR selagi menunggu kendala teknisnya dari Mbak Lovita bisa diperbaiki. Nggak apa-apa ya, Bu Nuri ya. Oke. Silakan. Ya, baik, karena ada kendala teknis, mohon maaf Bapak Ibu dari IBS, mungkin Pak Putra selaku perwakilan dari LSPR, apakah sudah siap materi penayangannya? Oke, sudah siap Bu Meta. Ya, baik. Untuk itu kami mengundang Ibu Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Yuliana Riana Prasetyawati MM, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai IKB LSPR. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Meta gitu ya. Sudah lamanya kita nggak jumpa gitu ya. Saya sudah lebih kenal dulu nih dengan Bu Meta ya. Gitu di tahun 2020 ya, Bu Meta ya. Ya, Ibu. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak dan Ibu, baik dari Indonesia Banking School di bawah pimpinan Ibu Titu ya. Boleh panggil akrab Ibu Titu, boleh ya Ibu ya, supaya akrab gitu ya. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya, pimpinan LSPR di bawah Ibu Dr. Janet Pinaria. Nah, izinkan saya sebagai Dekan Fakultas Bisnis gitu ingin menyampaikan materi, tapi sebelumnya mungkin lebih baik diputar terlebih dahulu agar bisa melihat overview secara lengkap dan holistik terkait LSPR seperti apa. Silakan Pak Putra diputarkan videonya terlebih dahulu. I knew that I was going to be a news anchor. That's why I came here, but I didn't really know how to achieve it. But then when I joined LSPR, especially LSPR TV to be specific, it was here that, I got to learn from seniors on how to actually be one, how I should bring myself up, how I should carry myself as a person if I want to, be a part of this industry. So from there, I started to explore the broadcast industry, and then I started getting interested in this industry, and I started joining a lot more competitions, and then that's how I got where I am today. LSPR was established in 1992. We began with short PR courses. By 2001, we'd achieved Grade A accreditation and a recognized international standard. LSPR is committed to providing premium quality education. We've graduated many successful alumni and collaborated with more than 50 universities, partners, and organizations around the world. LSPR strives to deliver better and better education by harnessing advances in technology and practical learning in a creative and dynamic environment. Our undergraduate program includes international examinations in partnership with Edith Cowan University, Australia, Northumbria University, UK, City and Guilds, UK, LCCI, UK, and The Hague University of the Netherlands. Our postgraduate program gives successful professionals the chance to enhance their knowledge by studying various international subjects. The LSPR postgraduate program cooperates with Edith Cowan University, Australia, City and Guilds, UK, and Coventry University, UK. I got to know that the school is accredited as the best communication school in Indonesia. The school is accredited or has got some collaboration with recognized international institutions. And that was the major drive for me to come here. The program that has been designed to create high quality of graduates has become the reasons why students need to study at LSPR Jakarta. I guarantee that you will have better time in studying and also have a lot of things to learn in order to prepare yourself for the future. LSPR has always embraced new developments in information technology, how it has changed and continues to change our lives. LSPR Bali is our Center for LSPR e-learning, a living demonstration of our commitment to staying at the cutting edge of education.
LSPR e-learning, or online learning, enables students to study with flexibility and to personalize their program to save time and achieve more. LSPR e-learning gives everyone the freedom to take a bachelor's degree in public relations and marketing communication anytime, anywhere. LSPR Bali also offers short courses in public relations. With its strong international ties, Bali is the ideal location for LSPR to teach public relations professionals how to be more competitive in today's global era. LSPR does more than provide an education. We actively help our alumni to find great career opportunities. Our Careers and Employability Center gives them career advice and helps link them up with almost 1,000 local and international strategic corporate partners. LSPR is also the Secretariat Office of the ASEAN Public Relations Network and ASEAN Autism Network. LSPR's Careers and Employability Center partners with Indonesia's Hotel General Managers Association, as well as with Indonesian embassies in countries that host LSPR students in their internship programs. We also help and encourage our students to thrive in many non-academic activities. As a result, LSPR students have achieved an outstanding level of success in many national and international competitions. LSPR graduate students gain a nationally recognized professional certification through Lembaga Sertifikasi Profesi and other professional certification bodies. All these factors combine to ensure LSPR alumni achieve an outstanding level of success in their careers and are sought after by many companies. As the capital city and its suburbs develop and thrive, a new masterpiece is born, a bold symbol of progress, a prestigious new landmark to the east of Jakarta. The location is highly strategic, just 100 meters from East Bekasi KRL station, 100 meters from the bus station, and a 5-minute Transpark shuttle ride from the LRT station. Transpark Juanda is a new masterpiece in the form of a modern all-round superblock, combining residential, entertainment, office, and education functions all in one place, all seamlessly integrated under the concept of live, play, work, study. And the London School of Public Relations occupies a 12-story campus with cutting-edge facilities, including a TV, radio, and music studio, a multimedia and editing suite, a research center, computer and English laboratories, a library, auditorium, theater, drama room. LSPR Transpark in Juanda Complex Bekasi is one of the most complete campuses in the world, with some of the best facilities. There's an eco park, modern apartments, a mall, cafes, fitness centers, supermarkets, cinemas, and many more. LSPR Transpark is an international, top-quality educational institution with truly premium facilities. We will continue to go the extra mile to deliver educational excellence in Indonesia and abroad. LSPR Center for ASEAN Creative Partnership Studies adalah sebuah lembaga yang berfokus pada inkubasi bisnis dan menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi LSPR yang memiliki minat kewirausahaan untuk mendapatkan ilmu serta bimbingan dalam menciptakan bisnis yang berbasis kreativitas. Sejak didirikan pada 9 Mei 2018, LSPR Center for ASEAN Creative Partnership Studies sudah menjalankan rangkaian program pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan mahasiswi LSPR, diantaranya yaitu workshop 1 dan 2 yang memaparkan pemahaman tentang dunia entrepreneur dan potensinya, serta bagaimana membangun produk bisnis yang tepat. Hackathon 1 dan 2 yang memaparkan tentang digital marketing dan brand activation untuk sebuah bisnis. Bootcamp 1 dan 2 yang memaparkan tentang basic finance,
legal, dan investment management. Guna mendukung jalannya program pelatihan kewirausahaan, LSPR Center for ASEAN Creative Partnership Studies juga melaksanakan field trip serta proses pendampingan atau mentorship dengan para entrepreneur profesional agar mahasiswa dan mahasiswi LSPR peserta Center for ASEAN Creative Partnership Studies dapat membangun model bisnis yang berkelanjutan. Kini, setelah Stikom LSPR berubah menjadi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, maka LSPR Center for ASEAN Creative Partnership Studies juga mengalami perubahan menjadi LSPR Center for Entrepreneurship dengan materi pembelajaran yang lebih mendalam dan terintegrasi dengan kurikulum Fakultas Bisnis, sehingga menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi dalam implementasi bisnis bagi mahasiswa dan mahasiswi LSPR. LSPR kini juga telah memiliki LSPR Plaza yang menjadi sarana dan membuka kesempatan digital showcase produk-produk bisnis bagi para entrepreneur muda LSPR yang bergabung dalam LSPR Center for Entrepreneurship. Dukungan Fakultas Bisnis dan LSPR Plaza tidak lain demi mendorong terciptanya bisnis yang tidak hanya berlandaskan pada kreativitas, tetapi juga penciptaan inovasi dan penyelesaian masalah melalui bisnis yang diciptakan. Semua ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi LSPR dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan hal baru yang solutif, dan membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Baik, ada dua video tadi yang sudah ditampilkan. Yang pertama adalah video profil dari LSPR, dan yang kedua adalah video profil dari LSPR Center for Entrepreneurship, satu pusat kewirausahaan yang berada di bawah koordinasi Fakultas Bisnis. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih detail terkait Fakultas Bisnis, dan mohon maaf tim dari Fakultas Komunikasi belum bisa bergabung karena saat ini puji Tuhan gitu ya, LSPR baru dapat informasi seminggu yang lalu begitu ya, menjadi pemenang untuk program kompetisi Kampus Merdeka, sehingga teman-teman memang sedang menyiapkan proposal yang akan ditandatangani, dan itu deadline-nya dalam minggu-minggu ini. Jadi mereka sedang keras upaya ini, Ibu Titu gitu ya, tapi nanti akan kami sampaikan hal ini juga kepada tim dari Fakultas Komunikasi gitu. Nah, yang selanjutnya Mas Putra. Ya, jadi LSPR secara keseluruhan itu sudah menghasilkan sekitar 22.000 alumni, Ibu, puji Tuhan, dan sudah terserap di berbagai industri gitu ya, baik yang core kompetensinya LSPR di bagian PR dan media, tapi juga ke kementerian, kemudian ke BUMN, kemudian juga baik perusahaan-perusahaan berskala internasional gitu ya, dan juga di bidang-bidang lain, di bidang perminyakan, pertambangan gitu ya. Alumni LSPR ini sudah ada di mana-mana begitu ya. Nah, kemudian saat ini untuk mahasiswanya berjumlah sekitar 5.500, kemudian dengan total karyawan adalah 400 dan dosen 200 gitu ya. Nah, kemudian kita memiliki universitas partner itu 50 lebih gitu universitas partner, di mana salah satu kegiatan yang dilakukan atau kerjasama yang dilakukan dengan universitas partner adalah kita punya program Omni, Bu Titu, dan manajemen Indonesia Banking School gitu ya. Nanti kalau ada undangan gitu, nanti kita akan share juga ke Indonesia Banking School supaya mungkin mahasiswanya bisa join, di mana nanti dosen-dosen dari universitas partner LSPR begitu ya juga bisa pengetahuannya gitu di-share dan mendapatkan manfaat gitu ya untuk mahasiswa Indonesia Banking School gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Putra. Nah, ini perjalanannya. Jadi singkatnya adalah kita awalnya cuma satu prodi yaitu Ilkom gitu ya. Dan puji Tuhan pada 12 November 2019 kita mendapatkan kepercayaan dari LLDT 3 untuk berubah bentuk menjadi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, di mana kita memiliki 2 fakultas, dari yang awalnya cuma satu prodi berkembang menjadi 2 fakultas, dan ada 7 prodi.
Untuk Fakultas Komunikasi itu yang tentu saja yang menjadi kebanggaan kita LSPR adalah Ilkom S1-nya, begitu Ibu. Kemudian ada Desain Komunikasi Visual S1, kemudian ada PJJ e-learning, dan ini kalau saya tidak salah gitu ya, PJJ LSPR ini yang pertama kali gitu ya untuk komunikasi. Kemudian juga kita punya S2 Ibu untuk Ilkomnya, dan mau didoakan semoga tahun depan kita bisa punya S3-nya Ibu, sedang dalam proses begitu. Kemudian untuk Fakultas Bisnisnya ada program S1 Manajemen, S1 Pariwisata, dan S1 Bisnis Jasa. Nah, selanjutnya Mas Putra. Nah, ini adalah kampus, berbagai lokasi kampus, area kampus LSPR ada di Jakarta, di Sudirman Pak, kemudian ada di Bekasi, ada di Bali. Ya. Silakan Mas Putra lanjut. Ya, lanjut saja ini. Nah, untuk Fakultas Bisnis kita memiliki satu keunikan begitu ya untuk membedakan begitu ya dan menjadi competitive advantage-nya Fakultas Bisnis itu gitu ya. Jadi untuk prodi manajemennya kalau di kampus-kampus lain kan biasanya manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Nah, kita tidak bermain di area yang sama begitu ya supaya ini menjadi keunggulannya LSPR gitu ya. Jadi untuk konsentrasinya adalah entrepreneurship dan leadership, kemudian juga digital business management, Ibu. Nah, oleh karena itu makanya di Fakultas Bisnis itu ada LSPR Center for Entrepreneurship untuk mensupport gitu ya menjadi media pembelajaran secara praktis bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Bisnis khususnya untuk prodi manajemen Ibu. Ya, jadi bukan hanya teoritis tapi juga bagaimana secara praktisnya. Kemudian untuk program pariwisata kita punya konsentrasi hospitality and tourism business. Kemudian untuk bisnis service punya konsentrasi adalah bisnis event dan enterprise. Nah, untuk Fakultas Bisnis, Ibu, keempat konsentrasi ini, gitu ya, baru berjalan 1 tahun, Ibu Tito, gitu ya, baru berjalan 1 tahun karena memang berubah dari sekolah tinggi menjadi institut gitu ya. Jadi baru mahasiswanya baru di semester 2. Namun arah kurikulum kita gitu ya, arah kurikulum kita dari semester 2 itu mahasiswa sudah dididik gitu ya, diberi pembelajaran untuk bisa mulai membangun prototipe untuk usaha bisnisnya gitu. Jadi ada subjek bisnis model dan bisnis mentoring yang saat ini sedang dijalani oleh mahasiswa, dan nanti di akhir semester di bulan Juli itu mereka akan mempresentasikan prototipe dari usahanya gitu, sehingga nanti harapannya ketika mahasiswa ini lulus mahasiswa sudah memiliki usaha bisnis sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hospitality and tourism business, Ibu, arahnya Fakultas Bisnis ini akan mengembangkan fokus mahasiswa juga mampu memiliki usaha bisnis di bidang pariwisata, dan nanti mereka akan mampu merancang gitu ya seperti desa wisata, kemudian tourism berbasis sharing ekonomi gitu ya yang mampu dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, untuk bisnis event dan enterprise, arah kurikulum dari Fakultas Bisnis juga berharap bahwa mahasiswa itu bisa memiliki usaha di bidang bisnis jasa khususnya event, Ibu, dan saat ini kami bersama beberapa perguruan tinggi, saya tidak tahu apakah Indonesia Banking School ikut ya, Mas Putra, gitu ya. Itu dengan Live Life ya Mas Putra ya, betul ya. Kita sedang bersama-sama mahasiswa diminta untuk membuat bisnis model, Ibu, gitu ya, untuk bisnis event, kemudian dilombakan, dan puji Tuhan dari 3 kelompok perwakilan dari LSPR 3-3-nya masuk final, Ibu. Jadi walaupun baru semester 2 itu ternyata pembelajaran yang ada di LSPR ini sudah mampu ya untuk memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di Fakultas Bisnis. Selanjutnya Mas Putra. Nah, ini tadi yang ada di video, Ibu, LSPR Center for Entrepreneurship. Jadi salah satu programnya adalah mentoring. Nah,
kalau nanti Indonesia Banking School akan bekerja sama gitu ya, bersedia bekerja sama dengan kami gitu ya, harapannya bukan hanya dalam sisi pendidikan, penelitian dan pengabdian, tapi juga dalam mentoring Ibu. Terutama kan Indonesia Banking School kompetensinya di bidang perbankan, ya kan, keuangan gitu ya, nanti mungkin bisa mengisi celah-celah yang belum dimiliki oleh LSPR begitu ya, dan nanti kalau bersama-sama punya program mentoring gabungan antara mahasiswa LSPR dan juga dengan mahasiswa Indonesia Banking School untuk sama-sama dalam program mentoring. Nah, saat ini di batch yang keempat ini masih 100% adalah mahasiswa LSPR dan mereka sebentar lagi nanti akan melakukan pitch presentation di bulan Agustus gitu. Lanjut Mas Putra. Nah, tadi di salah satu konsentrasi ada digital business management Ibu, dan puji Tuhan LSPR menjadi fakultas bisnis itu menjadi institusi pertama begitu ya yang bekerja sama dengan Alibaba. Kita menyelenggarakan sertifikasi profesi internasional untuk 2 subjek Ibu Titu, untuk subjek digital ekonomi dan untuk subjek digital entrepreneur. Nah, namun mohon maaf, untuk yang ini kami tidak bisa berbagi kepada teman-teman dari Indonesia Banking School dan perguruan tinggi lain karena sifatnya eksklusif antara LSPR dan Alibaba. Namun, nanti di bulan Juli kami akan melakukan awarding untuk mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi dan kami akan melakukan workshop Ibu Titu dari para lecturer yang tercertified oleh Alibaba. Begitu, nanti kita akan share undangannya gitu sehingga mahasiswa dari berbagai kampus bisa juga mengikuti workshop singkat terkait digital ekonomi dari dosen-dosen LSPR yang sudah tercertified oleh Alibaba begitu. Kemudian selanjutnya ini pemberitaannya selanjutnya lagi. Nah, ini kelas langsung internasional kelas ini bersama Alibaba oleh Sekjen Alibaba Business School hadir untuk memberikan pembelajaran. Jadi nanti kalau ada dosen-dosen internasional dan terbuka untuk mahasiswa luar, nanti kami akan mengirimkan undangannya untuk ikut serta. Selanjutnya. Nah, kita juga punya LSPR BizFest, Bu. Jadi kalau di komunikasi punya Konfes, di Fakultas Bisnis punya BizFest, Ibu. Nah, tahun ini semester ini yang sedang dikerjakan adalah untuk komunikasi, dan nanti semester depan itu untuk BizFest. Ini adalah Business Showcase. Nanti kita akan mengundang juga mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Banking School untuk ikut serta di dalam showcase digital untuk bisnis. Begitu. Lanjut. Nah, ini acara yang dilakukan oleh Fakultas Bisnis bekerja sama dengan LSPR Plaza. Kita punya agenda adalah LSPR Culinary Awarding, Ibu, untuk membantu UMKM kuliner meningkatkan kompetensi dan juga memberikan bantuan pendanaan. Gitu. Lanjut, Mas Putra. Oke, nah untuk salah satu perguruan tinggi yang di luar internasional yang menjadi partner LSPR khususnya Fakultas Bisnis untuk kewirausahaannya adalah dari Wusong University. Mungkin Bu Meta sudah kenal ya Bu Meta ya, sudah familiar ya Bu Meta ya. Pada saat Bu Meta kalau nggak salah jadi salah satu dosennya juga. Kemudian kalau untuk tourism dari Hotel Montreal di Swiss gitu, dan untuk bisnis jasa Leeds ya, Leeds University ya, Mas Putra ya, betul ya. Oke, lanjut. Nah, ini puji Tuhan Ibu, baru saja ini Bu, LSPR mendapatkan penghargaan gitu ya, walaupun kita mungkin dari sisi entrepreneur tidak sehebat dari kampus-kampus yang lain Ibu, tetapi ternyata dari pihak luar itu sudah mendapatkan penghargaan di nomor 4 untuk entrepreneur spirit gitu ya, termasuk tadi kegiatan-kegiatan program yang dilakukan oleh LSPR Center for Entrepreneurship. Lanjut Mas Putra. Nah, ini Ibu, jadi untuk untuk publikasi ini di bawahnya Ibu Senia, kita punya jurnal riset
on Business and Tourism. Nah, nanti kita akan share undangan ini Bu, gitu ya. Kalau ditanya sudah Sinta berapa belum Bu? Ini baru edisi yang kedua, gitu ya. Tapi nanti mohon teman-teman dosen dan mahasiswa dari Indonesia Banking School dapat ikut mengisi, begitu ya, mengirimkan artikel di dalam jurnal yang dimiliki oleh LSPR, gitu ya. Dan juga mungkin nanti teman-teman dari Fakultas Bisnis dan Fakultas Komunikasi juga bisa ikut berkontribusi dalam jurnal yang dimiliki oleh Indonesia Banking School. Nah, untuk detailnya lain, misalnya publikasi, riset, dan pengabdian, nanti mungkin Pak Ruli Sukandar sebagai Direktur LP3M akan menjelaskan dengan lebih detail. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Saya kembalikan ke Ibu Meta. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas presentasinya mengenai profil dari LSPR. Jadi untuk selanjutnya mungkin langsung saja penayangan video profil IBS Mas Putra. Ini Mas Putra juga, kebetulan Mas Putra LSPR di IBS juga ada Mas Putra. Mas Putra sudah siap materinya, bisa ditayangkan mungkin? Baik, langsung saja ya ditayangkan videonya, nanti dilanjutkan oleh Pak. Welcome to Indonesia Banking School. Selamat datang di Indonesia Banking School. Pada tahun 2014, pengembangan IBS memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah link and match dengan industri, terutama industri keuangan dan perbankan. Proses pembelajaran diarahkan agar lulusan Indonesia Banking School bisa menjadi sarjana ekonomi yang siap bekerja pada berbagai bidang. Tujuan kedua adalah mempersiapkan agar alumni Indonesia Banking School mampu bersaing pada lapangan kerja yang tersedia pada masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti diketahui, pada tahun 2020, Indonesia akan bergabung dalam pasar tunggal industri keuangan dan perbankan. Dewasa ini, Indonesia Banking School menyelenggarakan pendidikan untuk dua strata, yaitu strata 1 yang memiliki 3 program studi, yaitu program studi akuntansi, program studi manajemen umum, dan program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan revolusi industri 4.0, pada tahun 2019 akan dibuka program studi baru, yaitu program studi ekonomi digital. Program Strata 2 Magister Manajemen menyelenggarakan 4 konsentrasi, yaitu manajemen keuangan dan perbankan, manajemen pemasaran, manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dan perbankan syariah. Untuk program Sarjana Ekonomi Strata 1, proses perkuliahan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah perkuliahan yang berkaitan dengan teori ekonomi yang merupakan dasar dari mata kuliah yang diambil pada semester-semester berikutnya. Tahap kedua adalah semester 3 sampai dengan semester 6, di mana mahasiswa telah memilih program studi yang diminati, dan mereka mengikuti perkuliahan sesuai dengan jurusan yang diambil. Pada 4 semester ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jurusannya, dan mereka mengikuti perkuliahan di kelas dan latihan praktek terutama menggunakan laboratorium minibank. Tahap ketiga adalah pada semester 7, di mana mahasiswa mengikuti praktek kerja atau magang yang dilaksanakan pada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, termasuk lembaga regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Jakarta.
Selama 1 semester, mahasiswa menghadapi suasana bekerja yang sangat berbeda dengan suasana belajar di kampus. Tahap keempat adalah semester 8, di mana mahasiswa bertugas untuk menyelesaikan tugas akhirnya berupa penyusunan skripsi dan mengikuti kursus-kursus untuk memperoleh sertifikasi profesi. Kursus-kursus yang dimaksud meliputi General Banking 1, Manajemen Risiko, Public Speaking, dan Ekonomi Digital. Sertifikat yang diperoleh dari kursus-kursus ini akan dipergunakan sebagai sertifikat keterangan pendamping ijazah. Pada akhir mata kuliah ke-Bank Sentralan, setiap mahasiswa berkunjung ke kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia selama 2 minggu. Di kantor Bank Indonesia tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan tentang praktek pelaksanaan tugas-tugas Bank Sentral yang meliputi pengendalian moneter dan sistem pembayaran. Kerja praktek terkait dengan kegiatan operasional keuangan dan perbankan dilaksanakan selama 4 bulan pada 20 bank umum, baik konvensional maupun syariah. Selain itu, mahasiswa juga dapat memilih untuk melakukan praktek kerja pada lembaga keuangan lain, seperti Bursa Efek Jakarta dan Kantor Akuntan Publik. Untuk mencapai 2 tujuan dalam pengembangan IBS, Indonesia Banking School menyelenggarakan 5 kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah kewajiban bagi seluruh mahasiswa untuk memiliki agama dan sedapat mungkin mempraktekkan ibadah agama yang dianutnya. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan tentang wawasan kebangsaan yang bertujuan agar setiap mahasiswa memiliki pemahaman dan mencintai 4 pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Resimen Induk Kodam Jaya. Persyaratan ketiga bagi mahasiswa adalah bebas dari narkoba. Seluruh calon mahasiswa dites oleh Badan Nasional Narkotika untuk memastikan bahwa calon mahasiswa tidak terpapar oleh penggunaan narkoba. Kegiatan keempat adalah pelatihan soft skill bagi mahasiswa dalam hal berorganisasi dan keterampilan berbicara di muka umum. Kegiatan kelima adalah pelatihan untuk berbicara di dalam bahasa Inggris yang dilaksanakan dengan media perkuliahan menggunakan 2 bahasa bilingual, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Indonesia Banking School telah menjalin kerjasama dengan 4 perguruan tinggi dari luar negeri, yaitu Murdoch University dari Australia, Swain University of Technology dari Afrika Selatan, University of Technology Mara dari Malaysia, dan Konkan University dari Thailand. Bentuk kerjasama dengan ini meliputi pertukaran mahasiswa, penelitian bersama dosen maupun mahasiswa, pertukaran dosen tamu untuk menampung pertukaran mahasiswa dari luar negeri. Sejak tahun 2018, di Indonesia Banking School telah dibuka kelas khusus dengan media bahasa Inggris yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari luar negeri maupun mahasiswa Indonesia yang sudah lancar berbahasa Inggris. Indonesia Banking School menyesuaikan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan menyelenggarakan pendidikan yang mengajarkan mata kuliah baru seperti Data Science, Big Data, Digital Technologies and Channels, dan Design Thinking. Pada setiap silabus perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, disisipkan bahan perkuliahan baru yang memuat pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi.
Baik. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi Ibu Dr. Nuri Wulandari izin untuk live sebentar karena ada urusan yang mendadak yang harus segera ditangani. Untuk itu selanjutnya adalah penyampaian mengenai visi dan misi dari bidang akademik di Indonesia Banking School yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Sparta selaku Waket 1 atau Wakil Ketua 1 bidang akademik yang nantinya sekaligus akan menjadi dasar penyusunan nota kesepahaman dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu Bapak Dr. Sparta kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Meta. Izin saya share screen ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan diskusi mengenai seperti yang disampaikan oleh begitu, itu rencana kerja sama Indonesia Banking School dan Communication and Business Institute dari LSPR. Untuk itu saya akan menjelaskan bidang akademik Indonesia Banking School. Nah, sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada pihak LSPR, itu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Janet M. Pinaria MM. Kemudian yang kedua, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Taufan Teguh Akbari PhD. Kemudian kepada Ibu Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Yuliani Riana Prasetyawati MM. Kemudian Kaprodi Manajemen Cynthia Keliat, MBA, kemudian Kaprodi Manajemen Ibu Sandi Aditya, MBA, kemudian Kaprodi Tourism Ibu Jati Paras Ayu, MM PAR, kemudian Kaprodi Bisnis dan Jasa Ibu Bapak Maulidian Perdana Putra, kemudian Head of Corporate Reputation Department Ibu Emilia Staningkias, kemudian Direktur P3M Bapak Rudi Skandar PhD, kemudian Head of Research Center Bapak Rendro Dani PhD, kemudian Head of Research of Community Service Pusat Pengabdian Masyarakat Ibu Rani Chandra, dan Head of Center for Public and Intellectual Property Ibu Bapak Zia Jando. Dan salam hormat kami juga kepada pimpinan Indonesia Banking School, kepada Ibu Dr. Usmani Tuti, Ketua Indonesia Banking School, dan kepada Ibu Bapak Gatot Sugiono sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM dan Umum. Kemudian yang ketiga Ibu Dr. Nuri Wulandari sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, dan juga kepada para Kaprodi, Sekprodi, dan juga para unit yang bidang bawah Roket 3, Roket 1. Dan nanti kita sampaikan mengenai struktur Roket 1, jumlah dosen dan mahasiswa, ujian online, kurikulum dan praktik kerja. Nah, di bawah Roket 1 itu ada program studi 1 di mana ketuanya Dr. Wiwi Dawati dan sekretarisnya Bu Asfi sekarang baru ngambil S3 ya. Nah, kemudian juga kepada program studi S1 Manajemen itu ketuanya Bapak Dr. Erik Wijaya dan sekretaris Bu Meta. Kemudian di program studi S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah ketuanya Bapak Dr. Bambang Budijana, Puspita. Dan juga di bawah K1 itu ada bidang administrasi akademik, itu di mana di kepala bidang Ibu Dian Maitesa, kemudian juga ada unit pengelolaan sore, program sore itu Bapak Untung, nanti ada bagian perpustakaan Pak Arif, kemudian juga ada unit magang dan pembelajaran di luar, itu Ibu Dewi P dan staf khusus Lidiana Sukina. Dan juga tak lupa saya sampaikan hormat kepada Direktur P3M AGS Bapak Untoro, kemudian Direktur Program MM
Bapak Dr. Muklis. Ya. Dan berikutnya kami sampaikan juga pada saat ini mahasiswa kita jumlahnya sesuai dengan DPDPT 1.437 orang yang menyebar kepada 4 prodi ini, akuntansi, manajemen, syariah, dan MM. Dari jumlah mahasiswa tersebut, jumlah dosen kami adalah 47 orang, di mana 47 orang itu 23 orang bergelar master dan 24 orang bergelar doktor, atau doktor itu sekitar 51,6%. Dan jenjang jabatan akademik yang dimiliki oleh dosen kami pada saat ini dan yang posisi tenaga pendidikan ada 5 orang, kemudian asnali 12 orang, kemudian lektor 23 orang, kemudian lektor kepala 6 orang, dan profesor 1 orang. Jadi sebagian besar berada pada lektor dengan komposisi 48,94%. Kemudian 3 orang dosen sedang proses akhir LDK untuk menjadi lektor kepala, dan 3 orang dosen ke lektor, dan ada 2 dosen dari TP ke lektor yang sedang diproses saat sekarang. Dan juga dosen akuntansi sedang S3 3 orang, kemudian dosen syariah sedang S3 2 orang, dan dosen manajemen saat ini sedang ikut program S3 2 orang. Nah, sejak April sampai sekarang, sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang, itu telah kita mengadakan kuliah full online dan direncanakan sampai dengan akhir Agustus 2021. Dan kami saat ini sedang dalam proses meluncurkan kuesioner kepada mahasiswa untuk kemungkinan kita kuliah full online dan blended learning di semester ganjil 2021 ini. Tapi tentu saja itu akan tergantung kepada kebijakan pemerintah saat ini. Apakah diperbolehkan untuk blended, di mana offline dilakukan dalam 1 semester mungkin 3 kali pertemuan, kita tetap menunggu kebijakan pemerintah. Jadi selama proses online itu seluruh kegiatan akademik mulai dari proses bimbingan PA, perkuliahan, bimbingan skripsi, sempro, sidang skripsi, sudah akan secara online. Dan untuk kegiatan berikutnya, kita sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MKM. Itu telah diterapkan pada mahasiswa angkatan 2020 tahun lalu, tahun 2020. Itu SKS ya, 100% SKS ya. Sudah mata kuliah perbankan, IKNB, dan fintech ada sekitar 39 SKS. Ini mata kuliah ciri khas dari kampus kami ya. Kemudian Merdeka Belajar, kemudian praktek kerja. Nah, ada beberapa kegiatan Merdeka Belajar yang kita set saat ini lah. Pertama, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di prodi yang sama di IBS. Kita tetapkan beberapa mata kuliah. Dan kita sudah tetapkan juga beberapa mata kuliah yang bisa diambil di kampus lain dengan prodi yang sama. Dan ada juga beberapa mata kuliah yang di mana mahasiswa kita bisa mengambil di kampus lain dengan prodi yang sama. Nah, kemudian prodi yang berbeda. Dan juga kita melaksanakan praktek kerja, artinya kegiatan di luar perguruan tinggi itu, di mana mahasiswa bisa memilih praktek kerja selama 1 semester, selama 4 bulan, itu dengan nilai 12 KS. Kemudian kewirausahaan sama juga 1 semester, 12 KS, atau peneliti di lembaga riset. Jadi kita ada 3 kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus yang kita berikan ke mahasiswa. Tapi apabila mahasiswa ingin mengambil di luar itu sesuai dengan ketentuan DIKI, ada 7 kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus, bisa kita proses juga. Kemudian kita melakukan sertifikasi kompetensi melalui BNSP, seperti misalnya risk management, kemudian juga banking 1, kemudian tentang pasar modal dan sebagainya. Dan kita menggunakan juga jalur skripsi dan non-skripsi. Kalau Mas Budi, bagi mahasiswa kita lah 4 tahun 8 semester atau akselerasi 3,5 tahun 7 semester. Dari kampus mereka yang kita buat tahun 2020 secara singkatnya, SKS. Jadi di dalam lintas prodi IPS ada 20 SKS untuk mereka bisa ambil di dalam prodi yang sama
di prodi yang berbeda di IBS. Dan di luar IBS mereka bisa ngambil kuliah sama 12 KS dan prodi yang berbeda 6 KS. Kemudian kegiatan luar kurang tinggi itu praktik kerja, kewirausahaan, penelitian di lembaga riset ada sekitar 12 KS. Total SKS Merdeka Belajar ada 44 SKS. Nah, pada saat sekarang kita sudah mulai kurikulum Merdeka Belajar angkatan 2020 tahun lalu. Dan saat ini kita sudah mempunyai kerjasama dengan kampus mitra ya, dengan perguruan tinggi mitra itu sebanyak 39 kampus mitra baik di dalam maupun luar negeri. Luar negeri itu sudah ada hampir 8 kampus mitra luar negeri. Nah, untuk kerjasama itu adalah kita sedang mulai menjadi karena kemungkinan angkatan 2020 itu mulai bisa pertukaran mahasiswa mungkin semester depan ya, kita ganjil tahun 2021 semester 3 buat mereka. Dan itu kita sedang menjadi termasuk ke London School ini adalah pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dan riset. Nah, ini mata kuliah ciri khas kami di bidang perbankan, jasa keuangan non-bank, kemudian teknologi digital ya, kemudian kalau perbankan itu ada sekitar 8 mata kuliah ya, dari bank sentralan sampai ke internal audit bank. Di jasa keuangan non-bank ada 5 mata kuliah yang berkait dengan jasa keuangan non-bank. Kemudian teknologi digital ada 9 mata kuliah, big data dan data science, design thinking, kewirausahaan digital, digital marketing, kepemimpinan revolusi industri, digital banking, organisasi teknologi, manajemen pendidikan, perbankan, Indonesia Gateway, dan juga kita Merdeka Belajar luar tinggi adalah aplikasi Bank Indonesia, praktik mini bank, dan praktik kerja atau kewirausahaan atau penilaian sebanyak 12 KS. Nah, praktik kerja ini kami itu sudah dimulai sejak tahun 2006, angkatan pertama 2004 sampai dengan sekarang. Saat ini ditangani oleh unit magang dan pembelajaran di luar. Itu Ibu Dewi. Kemudian mini bank ada 8 sesi. Kemudian juga invitasi BI 2 minggu, akhir semester 7. Dan praktek kerja bank umum dan juga lembaga keuangan dan fintech dan lembaga lain itu 4 bulan 2 kali pada semester 7. Nah, tujuanlah untuk memperkuat skill, attitude, networking dan experience. Nah, praktek kerja IBS itu minimal IPK 2,75. Kalau IPK 2 sampai 2,749 itu kita sarankan mereka untuk praktek kerja secara mandiri. Kemudian IPK di bawah 2 itu belum bisa untuk praktek kerja. Kami menyediakan juga buku panduan praktek kerja yang bisa digunakan bagi mahasiswa untuk panduan kerja dan juga sebagai pedoman juga bagi tempat kerja di mana mereka bekerja. Nah, untuk praktek kerja semester 2020 kemarin meskipun kondisi pandemi ya, tapi kita tetap melaksanakan magang atau praktek kerja 4 bulan, 12 KS dari tanggal 1 September sampai 30 Desember 2020 dengan jumlah peserta 236, terdiri dari 187 orang melalui jalur IBS, 14 lembaga keuangan dan 8 jalur mandiri. Itu sebanyak 21 lembaga keuangan dan non-keuangan. Dan invitasi Bank Indonesia secara virtual dilaksanakan sejak tanggal 20 Januari 2021 dan berakhir tanggal 5 Februari 2021. Diikuti oleh 221 mahasiswa. Nah, semester ganjil 2021 yang akan datang 1 September sampai 30 Desember 2021, kita sudah siapkan tempat magang untuk mahasiswa semester 7 angkatan 2008. Jumlah mahasiswa adalah 173 orang. Dan ditempatkan 16 institusi, itu pertama di perbankan ada 10 lembaga, kemudian regulator 1 itu OJK, fintech ada 1, kemudian IKNB ada 1, kemudian LPS, Bursa Efek Indonesia dan FPI. Di praktik kerja Bank Umum dananya periode 1 September 2020 sampai 1 Desember 2020. Dan sebuah nama tersebut yang kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia Banking School dengan Indonesia Banking School dengan London School, maka ada beberapa yang bisa kita diskusikan hari ini. Pertama di bidang pendidikan dan pengajaran, itu terkait dengan student and lecture exchange, itu kuliah umum, kuliah dosis tamu dan kurikulum. Jadi ini bisa kita garap waktu dekat. Ini terkait juga dengan kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Yang kedua di bidang penelitian, bisa juga riset melalui dana eksternal seperti dana hibah di IKI, bisa kita lakukan
leadership bersama antara dosen IBS dengan dosen London School. Dan juga IBA internal. Kita punya juga IBA internal, dan baik IBA internal dari IBS dan juga IBA internal dari London School. Research Journal Collaboration. Ini kita juga bisa membuat jurnal ilmiah ya, berkolaborasi antara IBS dengan London School. Jadi dalam jurnal ini nanti bisa kita lakukan kepengurusan jurnal itu adalah dari dosen London School dan dosen dari IBS. Dan juga tulis-tulisan bisa dosen IBS, dosen London School, ditambah dosen di luar IBS London School. Dan pengabdian masyarakat, kita bisa lakukan communication service collaboration, baik dengan IBA internal ataupun eksternal. Nah, kalau IBA internal bisa kita padukan antara IBA internal Indonesia Banking School sama IBA internal dari London School. Dan juga untuk eksternal kita manfaatkan dana IBA dari DIKI, karena diperbolehkan untuk penelitian mengajak kampus lain secara kolaborasi. Dan juga kita bisa membuat communication service journal collaboration. Karena ini belum pernah kita buat jurnal terkait dengan pengabdian masyarakat ini, di mana nanti didirikan oleh dua institusi ini dan kepengurusan dari dosen IBS sama dosen London School. Dan short course program. Jadi nanti kita punya risk management course, Digital Banking course, cuman ada finance and banking course. Jadi ini nanti bisa didiskusikan dengan Bapak Untoro, Dr. Untoro terkait dengan ini. Dan juga bisa bisnis inkubator, di mana kita dalam tahun ini juga buka bisnis inkubator, bisa kita berkolaborasi antara inkubator bisnis di London School dengan Indonesia Banking School. Nah, demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan tetap dirasakan dalam bentuk aktivitas yang biasa dilakukan oleh DIKI. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sparta atas penyajiannya. Untuk itu mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Titu. Ibu Titu atau mungkin dari Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Gatot Sugiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari LSPR ya. Saya mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Kami pimpinan IBS dengan senang hati banyak mengadakan pertemuan seperti ini, dan tentunya apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Yuliana ya mengenai performan dan profil dari LSPR ini, menurut hemat kami itu adalah suatu progres yang sangat luar biasa dari sebuah perguruan tinggi swasta yang tentunya perlu kita contoh bagi IPS terutama ya, bagaimana cara mengekspansi perguruan tinggi sehingga menjadi sebesar itu, dan dengan jumlah mahasiswa yang 5.500 dan dosen serta sivitas akademika yang cukup mendukung, serta jaringan kampusnya juga sudah luar biasa menurut saya. Tentunya dengan demikian kan ada semacam pengakuan dari LLDikti terhadap performa tersebut, sehingga ini dengan kerjasama ini harapannya kami juga akan bisa mencari tahu bagaimana kira-kira bisa sukses, dan yang terpenting juga dalam rangka pelaksanaan program yang diamanahkan oleh pemerintah, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini juga merupakan hal baru, sehingga dengan demikian dengan kesediaan dari pihak manajemen LSPR untuk bekerja sama terutama di bidang-bidang yang sifatnya akademik dan mungkin nanti bidang lain
kemahasiswaan dan juga bisa juga bidang marketing dan seterusnya. Menurut saya sangat konstruktif untuk kita lakukan secara intensif. Dengan demikian harapannya baik LSPR maupun STAIBS akan menjadi suatu perguruan tinggi yang mempunyai kiprah baik dalam industri pendidikan tinggi sehingga nantinya akan bermanfaat bagi bangsa ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan bidang akademik yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Saya rasa demikian dari saya selaku wakil ketua yang membidangi keuangan dan juga umum. Semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot. Mungkin kembali lagi ke Ibu Dr. Kusumaningtuti, Ibu Titu, apakah sudah terkoneksi lagi, Bu? Ya, terima kasih Bu Meta. Saya beberapa kali mental keluar karena kebetulan internetnya ini mati hidup, jadi sekarang pakai hotspot. Maaf ya, jadi tadi mati hidup juga ini internetnya. Tapi saya tadi sudah mendengarkan tayangan video dan penjelasan dari Ibu Yuliana Prastiawati. Bagus sekali, saya sering mendengar London School of Public Relations, tapi sebetulnya belum kenal ya. Jadi dengar namanya cukup ternama, tapi sebenarnya belum kenal dan ternyata luar biasa kiprahnya. Hebat sekali, bahkan sudah mendapatkan nomor 4 ya di dunia untuk yang baru diberikan pada tanggal 10 Juni tahun ini, itu baru diperoleh nomor 4. Nah, saya melihat ada titik temu, sebetulnya ini mungkin dari pandangan saya pribadi, ada titik temu antara konsentrasi atau major dari Indonesia Banking School dan beberapa dari studi program LSPR, terutama tadi waktu menyebutkan studi program manajemen dan studi program bisnis ya. Kan kalau yang program manajemen itu ada entrepreneurship leadership, digital business and management, dan kemudian yang bisnis itu juga ada bisnis tadi saya nggak ini sama enterprise. Dan yang menarik adanya ini di LSPR itu ada yang disebut Center of Entrepreneurship. Nah ini menurut saya sangat erat kaitannya dengan program studi di kami, manajemen maupun akuntansi maupun manajemen keuangan dan perbankan syariah. Apalagi sekarang dengan perkembangan dewasa ini ya, kira-kira 3-5 tahun terakhir itu kemandirian, tidak saja kita menghasilkan SDM yang akan meniti karir di lembaga-lembaga yang baik, yang ternama, tetapi juga mampu untuk mandiri, menjadi entrepreneur dan menciptakan lapangan kerja seperti yang tadi disebutkan salah satunya oleh Ibu Yuliana dalam presentasinya. Nah, kebetulan kami juga sedang membangun inkubator bisnis dan konsentrasi kewirausahaan, dan juga tidak terlepas kaitannya dengan kita itu, suatu usaha tidak mungkin tidak membutuhkan pembiayaan. Jadi access to finance adalah sangat penting. Bagaimana caranya mengakses pembiayaan? Nah itu mungkin juga ada di keunggulan kita, sehingga mungkin ada plus minus ya, bukan plus minus tapi bisa saling melengkapi antara Indonesia Banking School dan London School of Public Relations dalam hari ini. Tentu mungkin lebih kepada manajemen dan bisnis ya mungkin ya dibandingkan komunikasinya gitu. Komunikasi kelihatannya yang lebih unggul ya kalau di LSPR, tapi juga sudah meluas di LSPR ya untuk studi program manajemennya dan bisnisnya. Jadi barangkali untuk bisa dijajaki lebih jauh karena mungkin bisa saling melengkapi itu di situ gitu, karena kami kan juga punya mungkin beda dengan LSPR bahwa jaringannya lebih kepada communication, relation ya, bahkan seluruh dunia. Kalau di kita itu lebih kepada lembaga keuangan, jadi lebih kepada banking and finance, dan itu merupakan unsur yang penting di dalam kita membina usaha, karena
usaha sekecil apapun, apakah mulai dari mikro ya, itu membutuhkan akses ke pembiayaan. Dan bagaimana caranya mendapatkan akses, bagaimana mengelola keuangan yang telah diperoleh dari itu ada di Indonesia Banking School. Sebaliknya, bagaimana membangun jiwa entrepreneurship yang mungkin jam terbang di LSPR lebih piawai, lebih panjang dibandingkan Indonesia Banking School. Jadi ini sangat melengkapi, dan kalau kita mempraktekkan kerjasama dalam konteks atau koridor MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mungkin cocok sekali gitu ya untuk misalnya pengambilan beberapa mata kuliah dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda di kampus yang lain, yang merupakan salah satu orientasi dari 8 MBKM itu. Jadi kalau kita berpartner, ada titik temu yang kira-kira mungkin akan membawa benefit ya bagi kedua belah pihak, win-win lah bagi IBS maupun bagi LSPR. Saya kira sementara itu yang saya lihat, dan tentunya dalam perjalanannya banyak hal yang kita yang lebih muda dibandingkan kiprah yang sudah sangat sukses dan cerah ya Bu Yuliana, kita bisa banyak juga belajar gitu di dalam kita berinteraksi nanti, andai kata terwujud kerjasama tersebut. Nah, mungkin ada side effect yang menggembirakan juga bagi kita kedua belah pihak. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk membangun kerjasama hal-hal lain yang masih dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Saya kira begitu Bu Meta dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Kusumaningtuti. Ibu, ini saya juga menyampaikan pesan dan salam dari Ibu Dr. Janet. Kebetulan harus leave Ibu karena ada agenda lain beliau. Jadi titip salam untuk Ibu Titu dan jajaran dari IBS katanya. Gitu aja. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita tanggapan dulu dari IBS ya Ibu Yuliana. Jadi selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu Kepala Program Studi. Di sini ada dari Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Apabila ada yang ingin ditanggapi atau disampaikan, silakan. Mungkin kesempatan pertama Bapak Dr. Erik Wijaya dari Prodi Manajemen. Bapak Dr. Erik Wijaya ini adalah Kepala Prodi Manajemen IBS. Silakan Pak. Terima kasih Bu Meta. Izin Bu Titu, Pak Spata, Pak Gatot menyampaikan. Pertama-tama, salam kenal semua ya Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati di sini Ibu Yuliana sebagai Dekan Fakultas Bisnis, kemudian juga mitra saya ke depan nanti Ibu Cynthia Keliat, kemudian juga Sekrodi Manajemen Bapak Sandi Aditya, kemudian juga Bapak Jati, kemudian Bapak Mawi Bian, dan mohon maaf Bapak Ibu lainnya. Salam kenal Bapak Ibu semua ya sekalian. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih juga ini dari IBS ya atas sambutan yang baik juga dari LSPR untuk rencana kita mengadakan kerjasama ke depan. Mungkin nanti kami dari Prodi Manajemen itu akan banyak diskusi, nanti kita akan diskusi dengan Ibu Cynthia ya dan Bapak Sandi ya mengenai tindak lanjut kita ke depan ya. Tadi berdasarkan masukan dari Ibu Janet dan juga Ibu Titu bahwa insya Allah nanti akan direncanakan dalam waktu yang dekat ini. Mungkin kita akan menjajaki kerjasama mungkin ke depan nanti untuk di semester ganjil nanti itu misalnya ada pertukaran pelajar antara di mahasiswa kami dengan mahasiswa SPR, kemudian juga mungkin juga nanti kami juga meminta bantuan kepada Prodi Manajemen apabila kami mengadakan kuliah dosen tamu yang kami juga bisa mengundang dosen-dosen dari Ibu Bapak sekalian, kemudian juga nanti ada kuliah umum juga kami juga akan bisa mengundang itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tahap awal ini. Kalau nanti kedua belah pihak melakukan kerjasama yang sudah resmi, mungkin nanti saya akan komunikasi lanjut dengan Ibu Cynthia dan Bapak Sandi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Meta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Erik atas tanggapannya. Kemudian apabila ada tanggapan dari Kepala Program Studi Akuntansi Ibu Dr. Wiwi atau Bapak Dr. Bambang dari Manajemen Keuangan Perbankan Syariah, mungkin boleh Ibu Wiwi atau Bapak Bambang dulu. Terima kasih Bu Meta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtuti, Ketua Indonesia Banking School dan jajarannya, kemudian Ibu Dr. Janet MM, Wakil Rektor LSPR dengan jajarannya. Terima kasih atas kunjungan kerjasamanya Bapak Ibu dari LSPR. Ini adalah hal yang sangat berarti sekali bagi kami. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gatot, untuk kedepannya bagaimana Indonesia Banking School bisa gitu ya berkembang pesat juga seperti LSPR. Nah ini perlu nanti kerjasama yang sangat baik di bidang akademik maupun non akademik. Dan saya sendiri Kepala Program Studi Akuntansi sangat berharap kerjasama ini terus berkelanjutan sehingga nanti program studi akuntansi Indonesia Banking School dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan secara pribadi saya Dr. Wiwi Idawati, Kepala Program Studi Akuntansi, sangat menyambut baik kerjasama ini dan semoga kerjasama ini bisa berkelanjutan. Itu saja Bu Meta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wiwi. Untuk Bapak Dr. Bambang, silakan Pak apabila ada yang ingin ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pimpinan dari STI EIBS dan pimpinan dan dari LSPR. Mungkin menyambung dengan adanya kuliah belajar Kampus Merdeka, kita dari program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah mungkin kita bisa mendukung ya, dengan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan guest lecture, dosen tamu, maupun dari kegiatan kuliah umum. Dan juga kita turut juga mendukung kalau akan dilakukan beberapa kegiatan penelitian bersama yang paling tidak akan memiliki mutual benefit buat IBS ataupun LSPR. Demikian saja mungkin dari saya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Bambang. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari IKB LSPR. Dalam hal ini Ibu Yuliana Prasetyawati mungkin untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ibu Meta dan juga terima kasih Ibu Tuti dan jajarannya untuk respon baik gitu ya, respon yang sangat positif dan uluran tangan gitu ya untuk melakukan kerjasama. Tentu saja LSPR juga menyambut dengan hangat gitu ya kerjasama ini gitu ya, karena saya ingat gitu ya salah satu speech-nya Pak Jokowi pada saat Hari Pendidikan Nasional gitu ya, bahwa saat ini tuh eranya kolaborasi gitu ya. Jadi saling berkolaborasi antar perguruan tinggi, antar institusi pendidikan gitu ya untuk memajukan SDM Indonesia
gitu ya, memerdekakan hati, memerdekakan pikiran untuk tidak hanya mengepentingkan gitu ya institusi masing-masing, tapi bersama-sama membangun SDM Indonesia yang memiliki kompetensi yang lengkap dengan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang tentu saja memiliki kompetensi masing-masing, ya, saling melengkapi, bukan saling berkompetisi untuk kepentingan organisasi. Nah, untuk yang akademik, sesuai dengan arahan dari Diwarek 1, begitu nanti kerjasamanya bisa terkait pertukaran mahasiswa, kemudian pertukaran dosen, begitu ya. Kemudian sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gitu ya. Juga tadi ada kuliah tamu dan kuliah umum, begitu nanti kita berkolaborasi. Nah, namun nanti mungkin yang menjadi, saya tidak tahu awal semesternya di Indonesia Banking School, tapi berdasarkan pengalaman LSPR ketika mengikuti program Permata Sakti dari Dikti semester lalu, gitu ya, kebetulan saya adalah salah satu pengajarnya untuk kampus Merdeka, itu kesulitan menyesuaikan semester, gitu ya. Jadi ada kampus yang mahasiswanya sudah masuk 2 minggu, sedangkan di LSPR mungkin baru mulai, gitu ya. Kemudian nanti dosen yang bersangkutan harus melakukan adjustment terhadap mahasiswa ini karena mahasiswa ini tidak bisa mengikuti kelas dengan lengkap, gitu ya. Dan juga ketika LSPR masih berjalan, mereka sudah selesai, mereka sudah libur. Jadi ketika terkait tugas, ujian, gitu ya, mereka kurang maksimal mengerjakannya karena tidak sama dalam proses mulai dan berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Nanti mungkin secara teknis, gitu ya, akan juga kita diskusikan bersama. Semoga pertukaran pelajar, gitu ya, pertukaran mahasiswa itu memberikan manfaat, gitu ya. Kemudian juga terkait mentoring, tadi saya menyambut hangat harapan dari Ibu Titu, gitu ya, untuk bersama-sama kita membangun memiliki satu program inkubasi bersama-sama, gitu ya. Sebetulnya di situasi realnya Ibu, gitu ya, mahasiswa itu sudah membuat usaha bisnis dengan berbagai temannya, begitu ya. Ada mahasiswa LSPR itu udah bekerja sama dengan mahasiswa UMN, begitu ya, dengan mahasiswa IPB, begitu ya, untuk bersama-sama membuat satu usaha bisnis. Namun akan lebih baik, begitu ya, kalau kampus juga memfasilitasi hal tersebut, begitu ya, memperkenalkan mitra, begitu ya, mitra untuk bersama-sama membangun usaha bisnis, gitu ya, untuk saling melengkapi. Nah, nanti untuk yang penelitian nanti Pak Rudi ya, monggo Pak Rudi mohon bantuannya untuk menjelaskan, gitu ya. Tapi baru saja tadi pagi itu Bu Titu, ini juga saya dapat tugas dari Pak Rudi nih Bu Titu, gitu ya. Kita punya indah pada waktunya, gitu ya. Gitu, seperti itu. Monggo Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sutiono selaku Ketua dari Indonesia Business School, dan juga rekan-rekan dan kolega dari IBS juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada LSPR untuk ikut serta dalam rencana kerjasama ini. Dan juga salam buat rekan-rekan di LSPR semua. Semoga sehat selalu. Oke, jadi sedikit saja sebagai pengantar, Ibu Ketua. Jadi pada kesempatan ini saya kebetulan membawahi 3 pusat, yaitu pusat penelitian, pusat publikasi, dan pusat pengabdian masyarakat. Nah, pusat penelitian itu menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, juga pada saat yang bersamaan juga melakukan upaya bagaimana kita bisa membantu komunitas bisnis dan juga masyarakat dalam hal pengumpulan data dan analisis dan sebagainya. Nah, berkenaan dengan banking industry sendiri,
alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank juga, dan kebetulan Ibu Ana juga yang terlibat penuh di dalamnya. Yang pertama dengan BNI Syariah kalau tidak salah ya Bu Ana, dan juga yang terakhir yang baru saja gitu ya, karena baru Jumat lalu kita diskusi dengan pihak BRI-nya, dan alhamdulillah kita sedang berupaya untuk menjajaki kemungkinan kerjasama tersebut. Ini lebih banyak pada upaya kita untuk mensinkronkan mensinkronkan antara apa yang kita ketahui sebagai salah satu poin kuat kita di LSPR, yaitu poin komunikasi, dan juga terutama yang berhubungan dengan banking kan biasanya ada hubungan dengan marketing dan sebagainya juga, komunikasi pemasaran, dan juga urusannya dengan PR juga. Dan karena kita sudah memiliki fakultas bisnis, maka itu juga menjadi salah satu kesempatan kita untuk melakukan kerjasama dengan pihak industri juga. Dan dengan adanya kerjasama dengan IBS, saya rasa ini kan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk sama-sama mengekspor kemungkinan untuk kita bersama-sama bisa memberikan kontribusi kepada lembaga kita sendiri dan juga kepada masyarakat dan komunitas ya di mana industri di mana kita bergerak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah pusat publikasi, di mana ketua pusat ada di sini, yaitu Miss Senia ada di sini. Jadi departemen ini membawahi publikasi yang ada di LSPR. Jadi penerbitan jurnal, penerbitan buku, dan juga beberapa penerbitan lain yang kita buat di LSPR itu semuanya berada di bawah koordinasi dengan satu departemen ini. Jadi kalaupun misalnya nanti ada rencana antara LSPR dan IBS mau menerbitkan sesuatu dalam bentuk publikasi, baik dalam kerjasama jurnal, kemudian juga buku dan lain-lain, maka dengan senang hati kita akan memfasilitasi itu. Dan yang ketiga adalah pusat pengabdian masyarakat. Kebetulan Miss Rani-nya sedang absen karena sedang sibuk sekali untuk memenuhi deadline yang harus dikirimkan ke proyek untuk yang Kampus Merdeka itu, yang kebetulan deadline-nya hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa beberapa program pengabdian masyarakat kita itu untuk yang tahun lalu karena pandemi, jadi kita lebih banyak melakukannya melalui sesi-sesi online. Dan mungkin saya bisa share juga bahwa LLDikti 3 kemudian memberikan penghargaan kepada LSPR sebagai kampus yang paling teraktif dalam melakukan pengabdian masyarakat untuk tahun 2020. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mencari titik temu, misalnya kira-kira pada aspek mana LSPR dan IBS itu bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam lingkup dan konteks Kampus Merdeka. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di LSPR. Semoga ini bisa membuka kesempatan bagi kita semua untuk bekerja sama lebih kuat lagi di masa depan dan menghasilkan hal-hal yang sangat produktif. Terima kasih Bu Ana, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi untuk overview-nya LP3M. Miss Senia, apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan Miss Senia. Dari saya cukup Mem Ana, karena tadi sudah direkap semua oleh Pak Rudi. Oke. Ada satu lagi ya Pak Rudi, seperti kita punya international conference ya dalam bidang komunikasi dan dalam bidang bisnis. Betul, betul. Jadi kita sudah melakukan konferensi internasional tahun ini, yang ada yang keempat yang sudah kita lakukan. Karena status LSPR sekarang sudah menjadi Institut Komunikasi dan Bisnis. Sebelumnya kita konferensi internasionalnya lebih pada komunikasi. Sekarang kita memberi namanya, merename-nya menjadi International Conference on Communication and Business, dan itu sudah baru saja kita laksanakan di Maret kemarin, dan insya Allah itu akan menjadi agenda 2 tahunan kita, dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari IBS nanti bisa ikut serta juga berpartisipasi dalam konferensi-konferensi yang diadakan oleh LSPR.
Dan bisa jadi juga nanti kemungkinannya karena Fakultas Bisnis salah satu fakultas yang paling aktif yang ada di LSPR akan mengadakan konferensi juga untuk tourism dan juga bisnis, dan saya rasa itu bisa menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dari sisi akademik dan praktisnya. Demikian Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Rugi. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kaprodi Manajemen, Miss Cynthia Keliat. Silakan Miss Cynthia Keliat. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kesempatannya. Tadi karena Ibu Dekan Yuliana sudah menyampaikan kesediaannya, maka saya juga pasti mendukung penuh kerjasama ini supaya kita punya relasi yang semakin baik dan saling mendukung satu sama lain. Seperti itu aja sih dari saya, dan semoga kita bisa ketemu lain waktu offline ya Bu Ana dan rekan-rekan dari IBS, karena rasanya biar lebih akrab gitu. Demikian saya sampaikan, terima kasih buat kesempatannya, selamat sore. Terima kasih Miss Cynthia. Nah, selanjutnya dengan Mr. Sandi. Maaf ya saya biasa panggil Mr. Sandi. Ini juga selain Mas Sandi ini selain Wakaprodinya juga merupakan manajer untuk LSPR Center for Entrepreneurship. Mungkin bisa disampaikan kerjasamanya seperti apa begitu, Mr. Sandi, monggo silakan. Ya baik, terima kasih Memana. Ya kalau di sini saya biasa menyebut Ibu Ana itu sebagai Memana. Ini kultur kami di LSPR gitu. M dan Mister, dan Sir, sorry. Gitu. Baik. Tadi kan sudah disinggung juga ya bahwa ada rencana kolaborasi mengenai dengan inkubasi kewirausahaan. Tentu saya pribadi sebagai manajer dan saya yakin juga teman-teman di sini yang ikut membina si pusat kewirausahaan ini juga akan dengan senang hati untuk berkolaborasi dengan Indonesia Banking School. Karena tadi ada poin yang sangat menarik sekali dan saya sangat setuju gitu ya. Satu hal yang LSPR itu masih belum cukup banyak menjamah adalah bagaimana memberikan challenge kepada anak-anak, bagaimana mereka memanage keuangan mereka. Bagaimana mereka memanage bisa jadi kayak pendanaan yang mereka dapatkan dan dari sana untuk pengembangannya seperti apa. Nah, itu adalah tantangan yang kami masih perlu dilengkapi dan puji Tuhan, syukur, alhamdulillah di sini jika IBS berkenan, ini bisa menjadi awal langkah yang baik sekali. Gitu. Dan tentunya masih hal lainnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini karena nanti akan terlalu panjang. Ya kita bisa diskusikan lebih lanjut pada kesempatan yang lebih terfokus gitu ya. Kita membahas rencana kerjasama lebih lanjut mengenai dengan pusat kewirausahaan. Itu saja Memana dan semuanya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Sandi. Jadi teman-teman Indonesia Banking School nanti untuk kewirausahaannya itu berkoordinasi dengan Mr. Sandi. Nah, kemudian selanjutnya dari Prodi Pariwisata, ini juga kami baru mendapatkan kabar bahagia gitu ya di minggu kemarin itu penuh kabar bahagia di LSPR gitu ya. Jadi baru kita presentasi sudah prosesnya lama sih begitu ya, tapi akhirnya disetujui. Jadi rencananya kita akan mengadakan kerjasama kolaborasi digital tourism bersama Kementerian Pariwisata Indonesia. Nanti mungkin monggo Miss Jati Parasayu untuk menyampaikannya. Silakan. Baik, terima kasih Mem Ana. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam kenal, saya Jati Parasayu. Di sini saya sebagai wakil program studi pariwisata Fakultas Bisnis, di mana kemarin kami sudah berkolaborasi secara official bersama Kemenparekraf, di mana di dalam kolaborasi itu kami menyebutkannya itu Digital Tourism Competition, Nusantara Karisma Festival, dan di dalam kompetisi itu terdiri dari foto, video, dan digital illustration competition. Nah, tujuan dari kolaborasi Digital Tourism Competition ini memang bertujuan untuk membangun awareness kembali mengenai promosi, membantu mempromosikan program Kemenpar untuk aware kembali terhadap destinasi event pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti ketika ini sudah berjalan, ini sedang berjalan, kita bisa istilahnya untuk kedepannya bisa bekerja sama dengan baik
untuk kolaborasi-kolaborasi yang lain seperti itu. Terima kasih Mem Ana dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Miss Jati. Jadi nanti ketika sudah kick off pembukaan pendaftaran untuk lomba, nanti kita juga mengundang mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School mungkin yang memiliki keterampilan untuk membuat video pariwisata, kemudian foto, itu untuk ikut serta di dalam digital tourism, kolaborasi antara Prodi Pariwisata LSPR dengan Kementerian Pariwisata dan Kreatif Republik Indonesia, begitu. Dan mohon support dan dukungannya. Semoga tujuan lomba ini untuk membangun brand awareness kembali ya pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk karena kondisi pandemik untuk melakukan perjalanan wisata di Indonesia. Mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman dari Indonesia Banking School. Kemudian selanjutnya adalah dari Prodi Bisnis Jasa. Silakan Mr. Putra. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati perwakilan dari IBS, Ibu Ketua, Ibu Tuti, dan jajaran-jajaran manajemennya, dan juga perwakilan dari LSPR, Ibu Janet, Mem Ana, dan kawan-kawan lainnya. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya di sini adalah wakil dari Prodi Bisnis Jasa, di mana konsentrasinya adalah bisnis event dan enterprise. Jadi ini mungkin agak sedikit unik. Saya ingin sedikit menjelaskan sedikit terkait dengan prodi yang ada di sini, prodi saya, yaitu prodi yang basicnya adalah bisnis service. Jadi bisnis yang lebih ke arah service. Nah, di mana concentration-nya adalah bisnis event dan enterprise. Jadi di mana bisnis event ini memang pada saat awal sebelum pandemi itu kan lagi booming, lagi besar. Nah ini tapi sekarang memang sedang pandemi, jadi agak berkurang atau agak agak redup. Nah, kami tetap berharap tetap yakin bahwa bisnis event ini akan akan selalu hidup, baik secara online maupun secara offline. Nanti juga kita akan bisa bekerja sama ataupun menjajakan kerjasama terkait dengan konsentrasi dari prodi bisnis jasa ini. Mungkin seperti itu, Ibu dan Bapak sekalian dari IBS. Tentu saja kami senang dan kami juga membuka dengan seluas-luasnya kerjasama yang bisa akan dilakukan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mem Ana. Terima kasih Mas Putra. Satu lagi Bu Meta, yaitu dari Corporate Reputation Department. Apakah ada Ibu Miss Emilia di dalam room ini? Apakah ada Miss Emil? Baik Ibu Ana, terima kasih dan terima kasih sekali kesediaan IBS untuk berkenan berkolaborasi dengan LSPR. Mohon maaf saya belum bisa on cam karena anak saya lagi demam. Kemudian nantinya pastinya kabar baik ini akan kami publikasikan. Kalau misalnya sudah nanti MOU signing juga, nanti kita akan publikasikan, sebarkan press release ke media, kita juga publish di website LSPR dan social media LSPR. Nanti saya juga akan kontak dengan Ibu Meta, mohon izin ya, nanti untuk koordinasi apa bisa press release-nya mengirimkan bersamaan, atau nanti janjian kontennya seperti apa. Itu saja, Mem Ana. Baik, terima kasih Miss Emil. Saya kembalikan lagi ke Miss Meta, nanti mungkin tinggal draft MOU ya Miss Meta ya, dari Indonesia Banking School yang menandatangani Ibu Titu ya, betul ya, nanti dari LSPR, apakah Ibu Parek 1 atau Pak Rektor, seperti itu. Mohon nanti MOU draft MOU-nya kita diskusikan bersama. Terima kasih Bu Meta dan Ibu Titu serta segenap jajaran dari Indonesia Banking School. Baik, terima kasih Ibu Ana dan Bapak Ibu dari IKB LSPR. Jadi Pak Rudi Sukandar, ini ada Bapak Dr. Untoro Kayatnan. Beliau adalah Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IBS. Jadi mungkin nanti bisa berhubungan langsung gitu ya mengenai detailnya seperti apa untuk kerjasama mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat ini yang masuk ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Baik.
Baik, mungkin untuk selanjutnya apakah ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di forum ini untuk menambahkan tanggapan atau ide atau saran mungkin? Oke, baik. Sepertinya belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan nanti selanjutnya apabila ada ide atau saran atau masukan terkait dengan rencana kerjasama antara dua belah pihak IBS dengan LSPR ini bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, mungkin di dalam hal ini adalah program studi maupun di P3M khususnya. Baik, dengan demikian akan saya rangkum dulu sebentar untuk menyimpulkan pertemuan pertemuan kita semua di hari ini. Jadi nantinya akan payung besar bahwa perjanjian dari kerjasama antara Indonesia Banking School dan London School of Public Relations ini mengenai penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding sebagai pedoman dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang akademik. Dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya para pihak, ya, kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang akademik, di mana ruang lingkupnya meliputi yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, yang ketiga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat bidang kerjasama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang kelima adalah pertukaran dosen, dan yang keenam adalah pertukaran mahasiswa. Nantinya pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama Bapak dan Ibu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman. Mungkin nanti setelah ini akan diadakan pertemuan kembali mengenai penandatanganan nota kesepahaman. Mungkin kita melihat kondisinya sepertinya mungkin akan dilakukan secara virtual yang paling memungkinkan. Nanti kita akan berkoordinasi kembali antara pihak Indonesia Banking School dan LSPR untuk jadwal dan waktu serta bagaimana teknis untuk penandatanganan MOU tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Jadi telah disimpulkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, nanti akan dituangkan dalam nota kesepahaman. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Izin pamit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibu-ibu, bapak-bapak dari LSPR. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih. Semoga ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.